apakah di Vietnam itu ada masjid atau enggak? Welcome to Indo Vietnam Couple Channel. Nah guys, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, saya ingin memberitahukan dulu kepada kalian nih. Nah, memang saya untuk di TikTok itu jarang upload dikarenakan berbagai macam kesibukan yang saya jalani. Nah, jadi baru sekarang bisa untuk membuat konten di TikTok. Tapi jangan khawatir guys, untuk di konten YouTube saya masih terus upload. Nah, nanti kalian bisa cek linknya ya. Oke, are you ready guys? Let's go. Oke guys, jadi pertanyaan pertama yang saya dapatkan dari kalian nih, Kak, apakah di Vietnam itu ada masjid atau enggak? Nah, akan saya jawab, yang saya tahu itu hanya di kota Da Nang, karena istri saya berasal dari kota Da Nang. Jadi kota-kota lainnya seperti Hanoi atau Ho Chi Minh dan lain sebagainya itu saya kurang begitu tahu. Nah, untuk di kota Da Nang sendiri, sejauh yang saya lihat itu belum saya temukan, sejauh yang saya lihat ya guys. Nah, jika kalian ada yang pernah lihat, kalian bisa share di kolom komentar ini ya guys. Tapi di satu provinsi itu namanya Provinsi An Giang. Nah, nanti kalian bisa lihat cara penulisannya ya. Nah, di Provinsi An Giang itu mayoritas di sana penduduknya itu beragama Muslim. Jadi terpusat hanya di satu lokasi saja. Nah, saya juga tidak tahu mengapa tidak menyebar di provinsi lainnya atau kota-kota lainnya. Nah, saya juga kurang begitu mengerti tentang terutama tentang budaya Vietnam. Nah, saya juga kan karena masih mempelajari juga. Nah, tapi yang pasti itu di Provinsi An Giang mayoritas penduduknya beragama Muslim. Oke? Terus pertanyaan kedua yang saya dapatkan juga, forget. Nah guys, berhubung banyaknya pertanyaan yang kalian tanyakan ke saya, jadi mohon maaf ya kalau saya mesti memakai map ini ya guys, supaya ingat pertanyaan yang kalian tanyakan ke saya. Nah, terus pertanyaan berikutnya, apakah ada tukang parkir di Vietnam? Nah, oke, akan saya jawab. Jadi kalau misalkan kita hanya datang misalkan ke kafe atau ke ruko semacam gitu, nah itu gratis guys, karena memang budaya di Vietnam itu terutama di kota Da Nang, karena sekali lagi istri saya berasal dari kota Da Nang. Nah, itu jarang ada tukang parkir guys di sini. Jadi begitu kalian datang tuh ya udah langsung parkir, kemudian udah beres langsung balik. Walaupun ada tukang parkir di sana, tapi tidak untuk meminta bayaran, melainkan hanya untuk merapikan posisi kendaraannya saja guys. Biasanya kalau kita bayar parkir itu hanya yang pertama udah pasti di mall itu bayar. Nah, kemudian di tempat-tempat umum, contohnya seperti taman rekreasi atau kemudian taman hiburan, nah yang sifatnya publik itu memang bayar. Tapi kalau untuk misalkan kalian pergi ke tempat makan atau ke kafe atau ke ruko dan lain sebagainya itu gratis guys, oke? Nah, terus pertanyaan berikutnya, Kak, kenapa kalau orang Vietnam itu namanya selalu Nguyen, atau kalau aksen Indonesia itu kita membacanya Nguyen. Nah, saya hanya memutuskan saja guys. Jadi memang betul marga terbesar atau nama keluarga di Vietnam yang terbesar itu adalah Nguyen, atau kalau orang Indo sekali lagi membacanya Nguyen. Tapi kalau bahasa Vietnam itu cara baca yang benarnya itu Nguyen. Kenapa Nguyen itu marga yang terbesar di Vietnam? Karena sekali lagi dari secara histori raja-raja di Vietnam itu bermarga Nguyen. Nah, karena itu secara mayoritas juga banyak nama marga di Vietnam itu yang namanya Nguyen. Tapi sekali lagi ya guys, gak semua orang Vietnam itu bermarga Nguyen. Banyak marga lainnya juga yang terdapat di Vietnam. Nah, contohnya seperti
Tren, kemudian Hoang, kemudian Van, Pham, dan lain sebagainya. Jadi ingat ya guys, hanya mayoritasnya saja betul, tapi tidak semua orang Vietnam bermarga Nguyen. Oke guys. Next, pertanyaan berikutnya, Kak, kalau misalkan salaman di Vietnam itu apa memakai tangan kanan juga atau enggak? Nah, oke, akan saya jawab. Jadi, kalau untuk ke orang yang lebih tua atau menghormati, ya memakai tangan kanan juga sama seperti di Indonesia. Tapi kalau misalkan untuk teman sepantar, nah itu tidak masalah, mau memakai tangan kiri boleh, memakai tangan kanan juga bisa. Atau untuk misalkan kita memberikan sesuatu atau menerima sesuatu juga. Nah, kalau di kita budaya Indo kan misalkan kita memberikan, kemudian kalau misalkan kita kasih, kita nerima juga kan memakai tangan kanan. Nah, kalau di Vietnam itu untuk yang seusia saja ya guys. Kalau misalkan untuk yang seusia atau sepantar itu mau pakai tangan kiri, tangan kanan nggak masalah. Tapi kalau misalkan untuk ke orang yang lebih tua atau yang dihormati itu sama seperti di Indonesia, jadi memakai tangan kanan juga, baik untuk menerima misalkan barang atau untuk memberikan sesuatu. Nah itu sama, tangan kanan juga guys kalau untuk ke orang yang lebih tua atau yang dihormati. Pertanyaan berikutnya, Kak, kenapa ya kalau di siang hari itu Vietnam kelihatan sepi, sampai pernah lihat ada toko-toko yang tutup? Nah, oke, akan saya jawab. Nah, jadi kenapa kalau di Vietnam itu mungkin kalau yang kalian lihat, oh kok pas siang hari biasanya itu umumnya jam 12 sampai jam 1 jalanan kok kelihatan rada sepi, terus toko-toko juga ada yang tutup. Nah, dikarenakan budaya orang Vietnam, yaitu tidur siang. Mungkin untuk kita sebagai orang Indo terlihat mungkin agak aneh ya kalau bisa dibilang. Nah, kenapa? Karena kan di kita itu biasa kalau siang hari ya terus melakukan aktivitas kan, nggak ada istilah tidur siang. Apalagi kalau misalkan, terutama nih kalau di generasi orang tua, wah kalau misalkan kita tidur siang, ada yang dibilang wah pemalasan lah, apalah, gini. Nah, kalau di Vietnam itu memang budayanya tuh mereka tidur siang. Jadi, nah terutama kayak bank nih, salah satu contohnya. Kalau di Indo kan bank tetap buka siang hari juga, jam 12 juga buka, hanya mungkin ada shiftnya, katakanlah si A yang bertugas dulu, B-nya istirahat, kemudian gantian B-nya yang masuk, A-nya yang giliran istirahat. Nah, kalau di Vietnam tuh sama sekali tutup, sampai bank pun istilahnya yang saya tahu tuh dari jam setengah 12 siang tuh udah tutup, baru buka lagi nanti di jam 1. Kenapa? Karena yang tadi saya sebutkan, karena budaya orang Vietnam itu mereka wajib tidur siang. Biasanya tuh tidur siangnya dari jam 12 sampai jam 1 lagi guys. Oke, makanya kalian jangan heran kalau misalkan kalian ke Vietnam kemudian kalian lihat kok jalanan sepi atau kok beberapa toko ada yang tutup di siang hari. Nah, karena itu ya guys, jadi budaya orang Vietnam yang wajib tidur siang. Oke? Kak, itu kalau di Vietnam kemudi itu di sebelah kiri atau kanan? Mungkin maksudnya posisi menyetir ya. Oke, akan saya jawab. Nah, jadi kalau di Vietnam itu posisi mengemudi atau menyetir itu di sebelah kiri. Beda dengan Indo. Kalau di Indo kan di sebelah kanan. Nah, kalau di Vietnam itu sebelah kiri. Makanya kalian jangan kaget kalau di Indo kan untuk misalkan jalur lambat sebelah kiri, ke kanan kan untuk jalur cepat atau jalur mendahului. Nah, di Vietnam itu kebalikannya guys. Jadi kalau untuk posisi lambat sebelah kanan, nah kalau untuk posisi mendahului atau untuk posisi cepat tuh di sebelah kiri. Makanya kalian jangan kaget ya guys. Oke guys, untuk pertanyaan terakhir, Kak, apakah di Vietnam ada makanan halal atau tidak? Nah, oke, akan saya jawab. Nah, untuk di kota-kota lainnya, saya kurang begitu familiar. Nah, yang saya pernah temui di kota Da Nang, sekali lagi yang sejauh pernah saya temui ya guys, itu saya belum pernah menemukan restoran yang ada logo halalnya. Oke. Nah, tapi kalau misalkan untuk restoran yang menyediakan yang tidak mengandung, mohon maaf,
pork atau yang kita bisa memilih itu banyak guys. Contohnya di Vietnam itu ada restoran vegan atau vegan. Nah itu kan tidak mengandung unsur pork. Nah kemudian untuk yang lain-lainnya juga banyak guys, masakan di Vietnam itu yang tidak menggunakan pork. Ada juga yang menggunakan udang biasanya. Kemudian ayam, untuk beef juga itu banyak pilihannya guys. Jadi kalau untuk yang tidak mengandung pork atau non pork itu bisa kalian temukan guys. Itu lumayan banyak, jadi tidak akan kesusahan. Tapi kalau sekali lagi ya guys, ini di kota Danang. Nah tapi kalau misalkan kalian mesti mencari yang ada logo halalnya, itu sejauh yang pernah saya temui, sekali lagi belum saya temukan restoran yang memasang logo halal. Jadi kalau untuk yang tidak mengandung pork atau non pork itu bisa kalian temukan guys. Itu lumayan banyak, jadi tidak akan kesusahan. Tapi kalau sekali lagi ya guys, ini di kota Danang. Nah tapi kalau misalkan kalian mesti mencari yang ada logo halalnya, itu sejauh yang pernah saya temui, sekali lagi belum saya temukan restoran yang memasang logo halal. Nah, tapi jika kalian ada yang pernah melihat, kalian bisa share di kolom komentar ini ya guys. Oke guys, sekian untuk sesi Q&A-nya. Nah, sekali lagi guys, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan kalian sejauh ini. Nah, jangan lupa juga kalian komen, like, dan subscribe videonya. Sampai jumpa lagi guys di video selanjutnya. Bye-bye.